Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya sehat ya. Hari ini pelajaran IPS tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mohon disimak ya anak-anak. Kalian tentunya masih mengingat tentang jatuhnya bom atom oleh sekutu di Jepang. Di kota mana ya? Di kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan di Indonesia, dan karena itu Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Seluruh tentara Jepang kembali ke Jepang. Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang melalui siaran radio luar negeri. Lalu, Sultan Syahrir dan para golongan muda mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta menolak ajakan tersebut. Lalu, tokoh-tokoh golongan muda akhirnya menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3 WIB. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan beliau dari pengaruh Jepang. Peristiwa inilah yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Perumusan teks proklamasi dilaksanakan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Penyusun teksnya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Sedangkan yang mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di Jakarta Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB. Sekarang kalian juga harus mengetahui tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Insinyur Soekarno, lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901, wafat di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Insinyur Soekarno dijuluki Bapak Proklamator Indonesia. Peran dalam proklamasi kemerdekaan yaitu yang pertama, menyusun teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, membacakan teks proklamasi, dan menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. 2. Dr. Andes Mohatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Wafat pada tanggal 12 Agustus 1980. Dr. Andes Mohatta dijuluki Bapak Proklamator Indonesia dan Bapak Koperasi Indonesia. Peran dalam proklamasi kemerdekaan yaitu yang pertama, menyusun teks proklamasi, kedua, menandatangani teks proklamasi, ketiga, sebagai wakil presiden pertama di Indonesia. 3. Ahmad Subarjo, lahir di Karawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Wafat pada tanggal 15 Desember 1978. Ahmad Subarjo adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Peran dalam proklamasi kemerdekaan Ahmad Subarjo adalah yang pertama, penghubung antara Soekarno-Hatta dengan pemimpin militer Jepang menjelang proklamasi. 2. Meyakinkan para pemuda. 3. Terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi. 4. Fatmawati Soekarno, lahir
di Bengkulu pada tanggal 5 Februari 1923. Beliau adalah istri dari Insinyur Soekarno. Peran dalam proklamasi kemerdekaannya adalah menjahit bendera pusaka atau bendera merah putih. 5. Soekarni. Lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 14 Juli 1916. Wafat di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1971. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta. 6. Khairul Soleh. Lahir di Sawalunto, Sumatera Barat pada tanggal 13 September 1916. Peran beliau dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah memimpin pertemuan pemuda di Gedung Bakteriologi yang membahas rencana menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di luar campur tangan PPKI. 7. Sayuti Melik. Beliau berjasa dalam mengetik teks proklamasi. Sayuti Melik mengadakan beberapa perubahan yaitu kata tempoh diubah menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. 8. Latif Hendraningrat dan Suhud. Beliau berperan dalam mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Dia ikut berjasa dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia. Dia menyediakan rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, bagi para pemimpin Indonesia untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sangat perhatian dan simpati terhadap gerakan kemerdekaan Indonesia. Sikap tersebut telah tumbuh sejak ia menjabat atase militer di Den Haag, Belanda. Di Belanda, Maeda mengadakan hubungan dengan sejumlah tokoh mahasiswa yang sedang belajar di Belanda. Karena dukungannya terhadap persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia, ia ditangkap oleh sekutu pada tahun 1946. Ia dipenjara di Gang Tengah selama 1 tahun. Atas jasa-jasanya pada tahun 1973, Maeda diundang oleh pemerintah Indonesia untuk menghadiri perayaan proklamasi 17 Agustus. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan Mohatta. Ia juga menerima bintang jasa nararia dari pemerintah Indonesia. Makna penting proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu sebagai puncak perjuangan Indonesia, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat bangsa, perjuangan sebagai negara baru, tonggak sejarah negara Indonesia. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tingkatkan rasa cinta tanah air kita ya anak-anak. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.